Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil pekerjaan kelompok kami mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan tentang Business Plan Usaha dengan judul Gona es krim rendah kolesterol berbahan kulit buah pisang dan kulit buah naga. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Rahmawati dengan NIM 26014200055 sebagai moderator. Adapun anggota yang lain yaitu Saudara Citra Dwi Fitriani dengan NIM 26014200041 dengan Saudara Dia Awalia dengan NIM 26014200059. Baik, presentasi akan diawali pada bagian pokok pembahasan sampai dengan deskripsi usaha yang akan disampaikan oleh Saudara Citra Dwi Fitriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pokok pembahasan pada pemaparan materi kali ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua deskripsi usaha, yang ketiga rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada umumnya, masyarakat mengkonsumsi buah untuk dimakan dagingnya saja, sedangkan kulitnya akan dibuang menjadi sampah. Padahal, jika diteliti dan dianalisis, kulit buah memiliki kandungan yang baik bagi tubuh. Kulit buah pisang memiliki banyak nutrisi seperti vitamin B6, vitamin B12, protein, dan serat. Begitu juga dengan kulit buah naga. Menurut Jafar tahun 2009, kulit buah naga memiliki banyak nutrisi antara lain vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat, flavonoid, tiamin, leusin, karbolamin, glukosa, fenol, beta-sianin, polifenol, karoten, fosfor, besi, dan fitoalbumin. Akan tetapi, nutrisi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya menjadi limbah industri saja. Kulit buah naga memiliki zat beta-sianin pewarna yang sangat alami, sehingga dapat dijadikan alternatif pengganti warna yang baik dan aman bagi kesehatan. Es krim adalah salah satu makanan yang banyak disukai oleh berbagai kalangan dan memiliki target pasar yang luas, baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Dengan demikian, kami akan mengolah limbah tersebut menjadi sebuah produk es krim yang disukai oleh semua kalangan. Produk ini dikenal dengan nama Gona Ice. Gona berasal dari kata dragon dan banana. Dragon berarti naga dan banana berarti pisang. Sedangkan ice dalam bahasa Jerman yang berarti es. Es krim dari kulit buah naga memiliki manfaat untuk menyehatkan pencernaan, merawat kulit, mencegah penyakit kanker, dan lain sebagainya. Es krim dari kulit buah naga juga bermanfaat untuk mencegah kanker, mencegah diabetes, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan lain sebagainya. Pasar dari Gona es dengan kulit buah pisang dan kulit buah naga masih langka dan hampir tidak ada, sehingga bisnis ini sangat menjanjikan. Bagian kedua yaitu deskripsi usaha. Kulit buah naga dan kulit buah pisang yang mengandung berbagai macam manfaat kesehatan tubuh, seperti kulit buah naga kaya akan vitamin C, vitamin B, kalsium, dan protein. Produk dibuat berdasarkan hasil riset yang sudah teruji secara ilmiah. Selanjutnya, keunggulan dari produk tersebut yaitu pembuatan
Produk Gonaes dari limbah kulit buah naga dan kulit buah pisang berdasarkan metode ilmiah dan dasar penelitian. Bahan utama pembuatan produk mudah didapatkan serta dapat mengatasi masalah limbah di masyarakat. Berikut ada contoh gambaran dari produk Gonaes. Pemaparan saya cukupi, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan oleh Saudara Citra Dwi Fitriani. Selanjutnya, pada bagian media promosi, strategi, pemasaran, rencana kegiatan, dan penggunaan anggaran akan disampaikan oleh Saudara Dia Awalia. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Kemudian terkait media promosi yang akan digunakan dan strategi pemasaran. Untuk media promosi yang akan digunakan, promosi akan dilakukan dengan cara mengenalkan produk melalui orang atau toko terdekat dengan media brosur atau pamflet. Produk akan dipromosikan secara online menggunakan Instagram dan TikTok dengan akun Gonaes UNES, karena melalui medsos tersebut akan mudah dikenal masyarakat dan penyebarannya cepat. Apabila produk dapat berkembang, promosi akan dilakukan secara meluas agar produk dapat tersebar dengan luas. Kemudian terkait dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran digunakan sebagai media informasi produk disertai dengan diskon dan promo. Tujuannya untuk menarik minat konsumen. Produk ini akan dikenal oleh masyarakat agar berdampak pada keuntungan produsennya. Selanjutnya, pada bagian rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Adapun justifikasi anggaran kegiatan sebagai berikut. Untuk jenis perlengkapan terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan berupa alat-alat. Yang kedua, barang habis pakai. Yang ketiga, biaya perjalanan. Yang keempat, biaya kemasan. Yang kelima, biaya promosi. Dan yang keenam, biaya lain-lain. Untuk perlengkapan yang diperlukan, meliputi blender sebanyak 5 dengan harga satuan Rp300.000, mixer sebanyak 5 dengan harga satuan Rp300.000, panci yang dibutuhkan sebanyak 5 dengan harga satuan Rp70.000, kemudian kompor gas sebanyak 5 dengan harga satuan Rp300.000, gas dan tabung sebanyak 5 dengan harga satuan Rp150.000, kemudian kulkas untuk es krim sebanyak 3 dengan harga satuan yaitu Rp3 juta. Kemudian freezer 5 dengan harga satuan Rp3.730.000. Kemudian ember sebanyak 5 dengan harga satuan Rp30.000. Baskom yang dibutuhkan yaitu 5 dengan harga satuan Rp30.000. Kemudian untuk pisau sendiri yang dibutuhkan sebanyak 5 set dengan harga per setnya yaitu Rp30 dan sendok sebanyak 3 lusin dengan harga per lusinnya mencapai Rp50.000. Jadi subtotal pada biaya perlengkapan yang diperlukan berupa alat-alat ini mencapai Rp32.650.000. Kemudian rincian untuk barang habis pakai meliputi kulit buah naga dan kulit buah pisang. Untuk kulit buah naga dan kulit buah pisang membutuhkan sekitar 5 kg dengan harga per kilo yaitu Rp50.000. Kemudian gula pasir sebanyak 15 kg dengan harga per kilonya Rp20.000. Susu kental manis 20 kaleng dengan harga per kalengnya Rp10.000. Bubuk es krim 25 kg dengan harga per kilo sebesar Rp70.000. Kemudian untuk perisa vanila kami membutuhkan sekitar 1.500 ml dengan harga per liternya Rp200. Kapur sirih membutuhkan 50 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp100.000. Susu cair UHT membutuhkan sekitar 50 liter dengan harga
per liternya Rp40.000 dan topping sebanyak 15 bungkus untuk harga per bungkusnya mencapai Rp10.000. Jadi subtotal pada barang habis pakai ini mencapai Rp5.450.000. Selanjutnya untuk biaya perjalanan kita agendakan untuk pembelian bahan bakar berupa bensin sebanyak 60 liter dengan harga per liternya mencapai Rp15.000. Jadi subtotal pada biaya perjalanan mencapai Rp900.000. Yang keempat yaitu biaya kemasan. Biaya kemasan di sini kita alokasikan pada pembelian cup. Untuk cup yang dibutuhkan sebanyak 350 buah, di mana harga per buahnya ini mencapai Rp10.000. Jadi untuk total biaya kemasan mencapai Rp3.500.000. Yang kelima yaitu biaya promosi, kita gunakan untuk mencetak pamflet dan kuota. Untuk pamflet di sini kita membutuhkan sebanyak 250 lembar dengan harga print per lembarnya sebesar Rp15.000. Kemudian untuk kuota kita membutuhkan sekitar 150 GB dengan harga per giga mencapai Rp15.000. Jadi subtotal pada biaya promosi mencapai Rp6 juta. Kemudian untuk biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini kita gunakan untuk pencetakan stiker sekitar 100 lembar dengan harga per lembarnya Rp15.000. Jadi untuk subtotal biaya lain-lain mencapai Rp1.500.000. Kemudian untuk total anggaran yang diperoleh dari perlengkapan yang diperlukan, kemudian barang habis pakai, biaya perjalanan, biaya kemasan, biaya promosi, dan biaya lain-lain, setelah kita jumlah keseluruhan mencapai Rp50 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Saudara Dia Awalia. Selesai sudah presentasi hari ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kulit buah naga dan kulit buah pisang mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh yang kaya akan vitamin C, B, kalsium, dan protein. Akan tetapi, sebagian masyarakat membiarkan kulit buah pisang dan kulit buah naga sebagai limbah. Bahkan, para pengusaha olahan buah naga dan olahan buah pisang menganggap limbah tersebut tidak memiliki nilai jual. Oleh karena itu, muncul inovasi baru untuk mengolah limbah tersebut sebagai bahan utama pembuatan es krim, dengan harapan dapat mengurangi limbah di masyarakat. Keunggulan dari produk es krim Gona Ice dari limbah kulit buah naga dan kulit buah pisang berdasarkan metode ilmiah dan dasar penelitian. Bahan utama produk mudah didapatkan serta dapat mengatasi limbah di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.